Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para peserta bimbingan perkawinan semua yang hadir, selanjutnya Pak Suri sebagai penghulu yang saya hormati, semua yang hadir pada hari ini, alhamdulillah sangat banyak. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi dari pemaparan Pak Masuri mungkin lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk mandi jenabat sudah tadi Pak ya, termasuk hak kewajiban suami istri, ya, bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi semua materi itu sudah disampaikan sebelum menikah, sesudah menikah. Mungkin yang saya sampaikan hari ini singkat tentang bagaimana kita ke depan. Nah, berarti setelah menikah bagaimana kita ke depannya. Karena hakikat pernikahan itu adalah menyatukan dua individu yang sangat berbeda, yang tidak sama, mempunyai latar belakang yang berbeda, kemudian disatukan dalam sebuah rumah tangga. Maka akan ketemulah ya plus minusnya. Maka disinilah kita sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Betul enggak? Karena yang ditampilkan ketika kalian belum menikah itu pasti yang baik-baiknya, ya kan? Seorang suami ketika mereka kenalan sebelum menikah, tentu ketika ketemu kita memberikan penampilan yang terbaik, pakai parfum yang paling harum, pakai baju yang paling bagus, karena kita masih tahap pengenalan. Tapi kalau sudah menikah, maka mohon maaf di situ kita akan ketemu di sebuah ruang yang segi empat itu, yang disebut dengan kamar. Oh, disitulah kita tahu aslinya. Karena yang kemarin itu pasti sisi baik. Tapi kalau sudah di dalam itu ketemu, maka kita sadar di sana bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pasti punya kekurangan. Maka kalau ada keluarga, seorang yang sudah lama berkeluarga, dia mengatakan, "Nah," katanya, "saya dulu selama berkeluarga kami tidak pernah cekcok." Itu bohong besar. Pasti ada, ya. Udah berapa nih? 3 bulan. Pernah enggak cekcok? Pasti. Ya, kalau nggak ada cekcok itu tidak normal. Berarti keluarganya nggak normal, komunikasinya nggak jalan. Ya, pasti ada perbedaan pendapat antara suami dengan istri. Apalagi kalau nanti sudah punya anak. Wih, luar biasa. Pola istri begini menyikapi anaknya. Kata istrinya, "Bang, anak tuh tidak boleh main handphone, tidak boleh dia main handphone." Sekali-sekali gak apa, kata suami. Akhirnya yang terjadi cekcok, ya, selang pendapat dan segala macam. Maka bagaimana tipsnya supaya kita bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Saya kategorikan terhadap 5S. Bukan es teler, bukan es goyang ya. 5S. Kalau saya lebih kepada pemahamannya nanti mewujudkan keluarganya. Kalau Pak Masuri lebih pokok tadi. 5S. Apa S yang pertama? Sholat. Apa S yang pertama? Sholat. Karena Rasul mengatakan, "Nawwiru manazilakum bis sholat." Berilah umatmu cahaya dengan sholat. Si Rahmat, apa mas kawinnya kemarin? Uang tunai. Uang tunai ya. Karena hari ini banyak yang gak kuat seperangkat alat sholat. Dia merasa terbebani. Kenapa banyak mas kawin itu berangkat dari seperangkat alat sholat? Ini adalah pesan moral. Ketika berumah tangga, suami menjadi imam, istri menjadi makmum. Makmum wajib taat kepada imam.
Jangan terbalik nanti. Imam taat kepada makmum, salah. Yang benar itu apa? Makmum taat kepada imam selagi imam itu pada jalan yang benar. Berarti istri wajib taat kepada suami. Saya tes ini. Seandainya suami melarang ngajar gimana? Mau nggak? Ya larang kerja, kamu nggak boleh lagi kerja, umpamanya. Wah, pintar jawabannya. Berarti sebelum nikah udah komitmen ya. Maka Pak Masuri ada istilah perjanjian pernikahan ya. Ada komitmen yang harus dipatuhi. Selagi tidak menyalahi syariat. Pak Masuri aja juga istrinya guru. Tapi dia nggak larang, masih diizinkan Pak ya. Makanya kerja seorang istri membantu ekonominya. Ada tambahan. Tapi saya tanya sekarang nih, ya catin nih, gaji suami untuk siapa? Gaji suami untuk siapa? Gaji istri? Lomba betul ya jadi istri. Gaji awak untuk dia, gaji dia untuk dia. Iya Pak Masuri. Iya pengalaman. Sama-sama. Saya tidak bisa. Setidaknya kebutuhan dia lah dia tackle. Ditekan semua. Tapi memang prinsipnya begitu tadi. Gaji suami untuk istri, gaji istri untuk dia megang semua. Apa maksudnya di sini? Beri istri itu kepercayaan. Nah, ini penting. Dan istri jaga kepercayaan suami. Apa makna di sini itu? Saling terbuka. Ketika suami ingin memberi ke orang tuanya, terbuka dengan istri. Ketika istri ingin memberi kepada orang tuanya, terbuka dengan suami. Maka muncul yang kedua, silaturahmi. Apa makna silaturahmi di sini? Penggabungan suami istri itu tidak menghubungkan dua individu, tapi menghubungkan dua keluarga besar. Di sini banyak muncul konflik kadang-kadang. Ketika suami ingin memberi orang tuanya, sondok-sondoknya dari istri, ini sesuatu yang tidak baik. Ya, istri juga harus sadar suami itu adalah milik kamu, tapi ingat seorang suami adalah milik dari ibunya. Ketika kalian ingin baik dengan suami, baiklah dengan ibu. Ridha Allah, ridha orang tua, marah Allah, marah orang tua. Jaga silaturahmi kedua belah pihak. Karena ibu suami juga ibu kita. Ketika kita durhaka kepada dia, kita durhaka kepada Allah. Kalau perlu yang ngasih duit ke ibu suami itu siapa? Istri. Ya, yang ngasih duit ke ibu istri suami. Makanya para ulama mengatakan ingin disayang suami, jaga hubungan dengan ibunya. Jangan suami sawit mertua itu dapat. Faham maksudnya? Nah, di sini pola komunikasinya harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terpecah. Banyak keluarga itu berantakan, ada orang ketiga. Ini harus dijaga. Sudah berapa S itu? 2. Maka muncul ketika terjadi perbedaan, muncul S yang ketiga, sabar. Apa? Sabar. Dalam keluarga itu rintangannya luar biasa. Jadi kita harus sabar. Ya. Maka buku nikah itu ada 2 warna itu. Yang satu warnanya merah, yang satu hijau. Apa makna merah itu? Dia sebagai penanggung jawab. Apa makna hijau itu? Ibarat pohon, dia menaungi. Jadi istri itu sebagai naungan bagi suaminya. Jangan nanti merah dua-duanya kacau. Ya, suami pulang kerja panik, istri pun jadi api. Api ketemu api, terbakar rumah itu. Tapi coba suami api, ketika istrinya jadi air, apa yang terjadi? Adem. Paham pesannya di sini. Jadi gimana? Sabar. Suami harus sabar terhadap perilaku istrinya. Istri juga sabar terhadap perilaku suami. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jodoh yang ditakdirkan Allah itu itulah yang terbaik. Kok saya dapat dia? Ada yang ngomong gitu tuh. Kok saya dapat dia ya?
Padahal dulu banyak yang baik-baik sebelum dia datang ke saya. Apa maknanya di sini? Allah memilih yang terbaik. Kesempat yang baik itu yang kata engkau itu baik lebih parah dari dia. Jadi jangan berpikirnya terbalik. Nyesal saya nikah sama dia. Saya kira dia tuh baik dulu. Padahal masih banyak yang baik. Yang baik-baik itu kan belum mencoba. Kalau sempat dicoba Allah takdirkan lebih parah daripada yang sekarang. Maka Allah tuh pilih yang terbaik. Jadi berpikirnya harus seperti itu. Kadang muncul CLBK itu seperti itu. Ada reunian muncul CLBK. Dulu pacar saya kok saya nggak sama dia. Kayaknya dia kan nggak mencoba. Kita nggak bisa lihat dari luar. Maka prinsip dalam berkeluarga tuh jangan menengok hijau rumput tetangga. Karena rumput tetangga tuh hijau kadang-kadang hanya di Facebook. Kita nggak tahu di belakangnya. Kan postingan banyak yang menipu hari ini. Ada kawan saya postingannya mesra terus tiap dapat saya kabar dia cerai. Kan aneh kan? Nah begini, maka jangan tengok sisi itu. Jadi sabar. Yang keempat, syukur. Apa adanya disyukuri. Sebelum menikah tuh abang saya siap nikah sama abang apapun kehidupan kita. Ketika kurang belanja mulai. Jadi di mana komitmen kita? Maka bersyukurlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, selalu pupuk, selalu rasa sayang. Kapan rasa sayang itu muncul? Sederhana saja. Yang udah sampai sekolah, cuma kalimat itu. Memupuk enggak itu? Memupuk. Yang udah sampai kebun sawit, memupuk enggak? Itu tuh hal-hal kecil tapi mewujudkan komunikasi yang baik. Ini ada suami istri di kamar, satu sibuk dengan WA-nya, satu sibuk dengan WA. Nak terbangun komunikasi. Jadi kalau udah di kamar mau tidur, mohon maaf ini pimpin harus disampaikan. Di kamar kalau mau tidur, taruhlah handphone tuh jauh-jauh. Kalian ini generasi milenial itu yang terjadi hari ini. Pas mau tidur di kamar, komunikasi suami itu lebih banyak di dunia maya daripada kenyataan yang ada. Makanya kalaulah di rumah mau tidur di kamar tuh, coba tes besok ya. Ambil handphone suami, ambil handphone istri, simpan dalam lemari. Tidur cerita dari situ. Generasi milenial ini hari ini banyak seperti itu. Suami tidur dengan handphonenya, istri tidur dengan handphonenya. Pas bangun yang diambil pertama kali apa? Handphone. Ubah. Sisi itu harus kita ubah. Kalau udah mau tidur itu di kamar itu ambil handphone tuh dua-duanya taruh dari lemari. Stop. Bangun komunikasi yang intens. Insyaallah ini yang memupuk rasa sayang kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Singkat saja ya. Ada yang terasa? Ya ini sekedar masukan aja ya. Kalau ada yang terasa pelan-pelan kita ubah. Karena saya juga generasi milenial. Milenial kan 82 ke atas. Saya 82 masih milenial, maka dapat saya rasakan. Kita dengan handphone ini kayak Pak Mas Uri malam masih ada handphone Pak ya. Kalau tetangko masih ada juga tuh, segala macam. Lebih banyak kadang-kadang yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi itu saja karena waktu kita sudah hampir jam 12, tidak lama lagi azan. Silakan nanti makan, ya nasinya sudah datang. Maka ini yang dapat kami sampaikan dan kami dari KUA dan PP4 kepada yang hadir dan yang tidak hadir, mohon inilah yang dapat kami sampaikan. Apa yang kalian berikan mudah-mudahan kalian ikhlaskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita singkat saja ya.